Tempat kekalnya di mana? Di jannah, baru mereka kekal. Adam dicipta oleh Allah bukan untuk di sana. Proses awal penciptaannya itu untuk mengisi bumi menjadi pemimpin. Ya, Nah, nanti setelah dia di bumi, dilihat upaya mereka kemudian hidup, apa yang menjadi ketetapan ketentuan Tuhan, mereka taat kepada ketentuan itu diupah jannah. Begitu juga sebaliknya, yang kufur terhadap perintah Allah diupah neraka, gitu loh. ya kita beda di sini Bang Zuma. Ya kan jelas tadi Bang Zuma bilang kalau di dalam Islam ya Adam diciptakan memang nantinya akan mati gitu loh. Nah kalau menurut umat ajaran Kristen nggak begitu. Di mana dalilnya bahwa Adam dicipta untuk kekal di Eden, itu di mana dalilnya? Lah kan dikatakan pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Berarti kalau nggak makan buah itu Adam nggak akan mati Bang. Nah, kalau gitu, Bang. kalau kemudian Allah Tuhan dalam hal ini ya tahu bahwa Adam ini punya potensi free will, punya kehendak bebas, makanya dia dikasih perintah, jangan kau mendekati. Kenapa? Karena punya potensi mendekati. Artinya ada masa di mana Adam akan mati, ada masa Adam akan makan. Kalau bukan Adam, maka anaknya. Kalau bukan anaknya, lalu cucunya. Bukan cucunya, cicitnya. Ada masa. Kenapa? Karena tidak semua manusia itu bisa kemudian sama seperti Adam alaihissalam. Jangan generasi kedua, generasi pertama aja sudah makan buah itu. Jadi ujung-ujungnya pasti ke bumi juga. Ujung-ujungnya pasti mati juga. Ketika ada perintah, pada saat engkau memakannya, maka engkau akan mati hari itu juga. Nah, kalau Adam tidak memakan, oke, anaknya, cucunya, cicitnya, ada enggak jaminan? Sementara mereka diberi syahwat, mereka diberi nafsu. Bukan malaikat mereka ini. Sama seperti seorang ulama, mungkin beliau adalah ahli ibadah, tapi ada yang menjamin keturunannya ahli ibadah. Itulah hikmah kenapa anak Nabi Muhammad itu semuanya mati muda, karena tak ada jaminan mereka ini akan tetap teguh istiqomah melakukan ajaran ayahnya. Karena mereka bukan nabi, yang nabi itu cuman ayahnya. Kapan mereka hidup panjang usia, dia kemudian diantaranya menjadi anak melakukan dosa, maka apa yang terjadi? Nabi Muhammad tidak meninggalkan anak yang soleh dan solehah berarti. Maka sebelum itu terjadi, Allah mematikan mereka supaya tidak menodai kenabian ayahnya. Itu salah satu hikmah. Bagaimana dengan Adam? Adam mungkin bisa bertahan, tapi generasi kedua gimana? Di sana belum ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai suri teladan. Belum ada guru, belum ada ustadz, belum ada pembina, belum ada pembimbing. Tiba-tiba saja kemudian ada pengaruh iblis, di mana iblis itu sangat kuat untuk menghasut manusia agar manusia itu tetap meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Jadi tidak ada jalan mau kekal di sana, nggak ada. Ujung-ujungnya ke bumi, ujung-ujungnya ke bumi. Jangankan Adam alaihissalam, saudara Kajiro, kita manusia ini yang sudah diperlengkapi dengan senjata, diperlengkapi dengan ilmu, diperlengkapi dengan alat, diperlengkapi dengan apapun yang kita butuhkan sekarang itu sudah ada. Toh kita jatuh juga kan? Mau dia pendeta, mau dia ustadz, mau dia ulama, mau dia pastor, jatuh juga kan pada akhirnya. Itu artinya bahwasanya iblis itu senantiasa mengintai kita. Jadi kalau ada agama di atas muka bumi ini, anteng-anteng saja, tidak ada larangan, tidak ada yang haram dalam agamanya, pahami, itu sudah masuk dalam lingkaran sibilisisis. Karena hanya iblislah yang menghalalkan segala cara untuk kepada anak Adam itu merasa merdeka, merasa tidak lagi terbebani perintah. Dan itu hanya ada di agama saudara. Ketika Adam diberi perintah, iblis datang, hei, jangan ada larangan, jangan ada perintah, kamu bebas. Inilah yang ada dalam Galatia 5 nomor 1. Orang Kristen dimemerdekakan dari kuk penghambaan dan dimemerdekakan dari aturan-aturan Tuhan.
Siapa yang tepuk tangan ketika orang Kristen dimerdekakan dari semua aturan Tuhan? Siapa yang tepuk tangan? Ketika kemudian Paulus berkata, dengan matinya Yesus, maka segala perintah yang ada dalam hukum Taurat dan ketetapan-ketetapannya sudah dibatalkan. Yang tepuk tangan siapa? Kristen lah. Sibilisis. Ketika kemudian ada perintah datang, kemudian perintah itu dibatalin, yang tepuk tangan siapa? Iblis. Karena mereka banyak pengikut. Itu. Nah, ada nggak yang haram di agama Anda? Nggak ada. Apa bedanya dengan iblis yang datang kepada Adam? Adam, kamu diharamkan untuk mendekati buah pohon itu, apalagi memakannya. Haram bagimu. Kapan kau makan? Mati hari itu juga. Iblis datang. Alah, jangan kamu percaya. Justru kalau kau makan itu kau hidup kekal. Nah, inilah yang terjadi. Apa bedanya iblis datang kepada Paulus, Paulus datang kepada orang-orang Kristen ini menghalalkan segala macam cara. Segala sesuatu halal bagiku. Ya. Ketika Yesus berkata dalam Lukas 16 nomor 17, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat itu tidak boleh dibatalkan. Itu kata Yesus. Datang sibilisisnya. Dengan matinya Yesus, maka segala perintah dalam Taurat dan semua ketetapannya telah dibatalkan. Ya. Hanya orang dongok bahlul yang mau mengikuti pola seperti itu dalam beragama. Yang disebut orang yang beragama, jalan keselamatan itu harus dikelilingi oleh apa? Kesalahan-kesalahan. Dia berada di jalan tengah. Kiri kanannya, muka belakang kesalahan semua. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu yang betul. Lah, kalau sudah tak ada perintah, tak ada larangan, semua jadi jalan. Semua jadi jalan. Makan babi, yang penting percaya Yesus Tuhan, jalan ke surga. Makan kucing, makan orang, makan biawak, makan asu, pokoknya nggak ada, semuanya jalan. Kenapa? Karena sudah tak ada lagi aturan perintah. Kolose 2 nomor 12, jangan lagi kau mau diperintah dengan perintah-perintah, jangan makan ini, jangan makan itu. Alamak, ini kok persis sekali dengan iblis yang datang kepada Adam alaihissalam. Hah? Kenapa bisa kayak gitu? Satu-satunya agama yang mengatasnamakan ajaran kebenaran, tapi kok nggak ada yang haram. Semua boleh. Ini apa ini? Apa bedanya dengan keinginan iblis kepada Adam? Adam, semuanya boleh. Adam, semuanya halal. Adam, semuanya bebas. Apa bedanya dengan Paulus? Hah? Apa bedanya coba? Pandai-pandaian dia mengatakan, Kristus telah menyebut kita dari ketut Taurat dengan jalan menjadi ketut. Karena ada tertulis terkutuklah orang mati. Apa hubungannya coba? Sejak kapan hukum Taurat itu adalah kutukan? Justru di dalam Ulangan 27 nomor 26 kata Elohim, terkutuklah orang yang tidak melakukan Taurat itu dengan perbuatan, dengan praktek. Kalau cuma berteori, genggam hari setiap hari ke rumah ibadah, Bibelnya orang Yahudi, di situ ada Taurat, tapi cuma teori doang, tidak dipraktekkan. Apa bedanya? Makanya Yesus berkata dalam Matius 23 nomor 2, apa kata Yesus di sana? Jangan kau ikuti orang-orang Farisi, jangan kau ikuti ahli Taurat. Mereka menduduki kursi Musa, mereka cuma berteori tapi tidak mempraktekkan. Jangan kau ikuti itu. Apa bedanya dengan Kristen? Kalau ahli Taurat, orang Farisi kemudian berbicara mengenai Taurat, memang kitabnya. Itu memang kitabnya mereka. Kitab itu diturunkan dari langit ke bumi memang untuk mereka. Tapi orang Kristen sudahlah, bukan kitabnya, ditenteng kemana-mana. Tapi itu tidak dipraktekkan. Cuma diteorikan saja untuk nakut-nakuti umat Islam. Kami pengikut jalan lurus lah. Kami ini nyembah Elohim lah. Kami pengikut Nabi Musa. Cuman mau gaya-gayaan kayak gitu. Babi dimakan, kucing dimakan, ular, kera, monyet, padale, biawak, semua dimakan. Hei, apanya kalian ini? Apa bedanya coba dengan Adam ketika kemudian jatuh? Kalau Adam jatuh kemudian karena hanya melanggar satu perintah, dan Anda fitnah itu mewariskan dosa kepada keturunannya, maka saya pun mengatakan orang Kristen yang makan semua yang diharamkan, melanggar semua yang diharamkan dalam Torah,
itu mewariskan dosa kepada Kristen-Kristen yang anaknya yang lain. Makanya Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Saat itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa pada hari terakhir itu nanti? Ya anak-anaknya Kajiro, anak-anaknya Masaha, anak-anaknya Bombom, anak-anaknya Edis, anak-anaknya Erka, anak-anaknya Agatha, cucu-cucunya, cicit-cicitnya yang akan disemes oleh Yesus nanti di hari terakhir. Kenapa? Karena bapaknya dongots, ibunya dompala. Sudah datang padanya kebenaran, masih juga blampets. Itu yang terjadi. Udah Al-Quran datang menasehati, orang-orang Islam duduk dalam perkara ini menyampaikan Yesus hanya mengajarkan begini loh, Yesus menerangkan kayak gini loh. Tidak, mereka tetap aja mengikuti yang menghalalkan segala perintah. Wah, cantik kali hidupnya. Bedanya dengan sibilisis apa kira-kira? Coba kita baca Kolose 2 ya. Dikatakan begini, di data kita langsung ke 16-nya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Saban. Bah, tak boleh lagi katanya. Jelas-jelas di situ perintahnya, Ulangan 4, jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Apa yang telah kutentukan harus kau jalankan. Jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Datang si Paulus, hei, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Kau makan semua yang bisa masuk dalam perutmu, kau minum semua apa yang bisa masuk dalam mulutmu. Semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Hey! Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Mana ada orang beribadah kepada malaikat, ngadi-ngadi, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri untuk pikiran duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahiyah. Ahai! Ilahiyah juga dibawa-bawa. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Yesus, nah, pernah tulis dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Wow! Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Wow, jangan kamu mengikatkan dirimu kepada rupa-rupa peraturan. Bebas, kayak monyet, kayak kera, nggak ada aturannya. Jangan lagi kamu diatur. Jangan makan ini, jangan jamak ini, jangan rasakan itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah dan ajaran-ajaran manusia. Aduh. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya. Selain itu hanya untuk memuaskan hidup duniawi. Weh, mama hukum Tuhan dibilangnya tidak ada gunanya. Betul-betul. Sudah gitu diikutin. Siapa yang tepuk tangan kemudian ketika aturan-aturan Tuhan itu dianggap tidak ada gunanya? Siapa yang tepuk tangan? Sibilisis. Sibilisis. Tepuk tangan. Itulah kalian. Makanya Yesus itu menendang kalian tendangan putar tanpa balasan. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Kalian mengikuti sibilisis. Itulah kalian. Didatangkan Islam, didatangkan Nabi Isa, didatangkan Islam kepada kalian. Tidak mempan. Pokoknya kami tidak mau ikuti aturan Tuhan. Kami sudah bebas. Galatia 1 nomor Galatia 5 nomor 1. Kita bacakan ya. Kita lihat data-data yang ada di dalam pengajaran Paulus ini, bagaimana Paulus ini mengajak manusia meninggalkan hukum Tuhan. Apa kata dia? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Merdeka dari mana, Cak Ayu? Hei, Hukum Taurat. Kau mau merdeka dari Hukum mana? Taurat. Marilah kita Hukum supaya Tuhan. kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Dari apa? Dari apa kamu dimerdekakan? Dari mana? Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan kamu mau lagi dikenakan ku penghambaan. Sudah tak mau lagi menghambakan diri. Jago kali. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak ada gunanya bagimu. Ajaran dari mana lagi ini supaya tidak dapat? Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya,
bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Terus kenapa kalau memang wajib melakukan hukum Taurat? Bukankah itu perintah Tuhan? Kenapa kamu yang sewat? Kenapa kamu yang marah? Kenapa kamu yang membatasi? Lu lebih Tuhan daripada Tuhannya Yahudi? Hah? Barang siapa yang memotong ujung nonotnya, maka dia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ya bagus dong. Karena dengan menjalankan hukum Taurat manusia bisa selamat. Kok jadi kayak hukum Taurat itu momok yang sangat menakutkan? Apa bedanya dengan ular tua yang datang kepada Adam? Adam, jangan kau tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat. Jangan, makan dong. Jangan lagi kau mau diperhamba dengan perintah-perintah kayak gitu, dibatas-batasi masalah makanan, minuman. Jangan, aturan-aturan apa itu. Makan. Oke. Makan Oke, Bang katanya. Juma, saya bantah. Katanya, makan. Iya. Nah, jadi Paulus dengan sibilisis yang datang kepada Adam, bedanya apa? Kira-kira bedanya apa? Iblis, ular tua, mengajarkan Adam untuk jangan mau dibatasi makan minum. Paulus datang mengajarkan Kristen untuk jangan membatasi diri makan minum. Kira-kira bedanya iblis dengan Paulus itu apa? Paulus itu pilihan Tuhan Yesus. Bentar, Kepasi ini dulu, Kojiro. Kalau Jero, silakan dibantah dulu kalau Jero. Nah, apa bedanya Paulus dengan iblis? Sama-sama ingin menghapus perintah Tuhan. Silakan. Kolor hijau. Gini loh Bang, ini memang Lanjut Bang, Masang bercanda. Lanjut. iya, gini Bang. Iya, silakan. Memang betul Islam itu membawa kebenaran ya. Masalahnya kebenaran yang dibawa Islam itu pincang Bang, hanya setengah. Contoh, mengharamkan onta tapi mengharamkan babi tapi menghalalkan onta. Dan yang kedua, sunatnya juga kebanyakan. Yang harusnya dipotong hanya sedikit aja di ujung, tapi Jangan dong palat. kulit yang menutupi gelas itu juga harus dibuang. Gimana Bang? Jadi sebentar Bang, dikit. Aku disunat Bang umur 13 tahun ya. Aku disunat seperti Islam. Jadi kalau Bang Kefas itu bertanya kepada saya, apakah aku disunat seperti Islam atau tidak disunat? Aku akan sarankan tidak disunat daripada melakukan sunat yang salah Bang, gitu Bang. Ya. Yang penting sunat. Adapun kaidah-kaidahnya itu ya tergantung dari orang yang mau melakukan itu. Sekarang permasalahannya si Paulus ini kok sama seperti iblis. Itu loh. Segala sesuatu boleh, segala sesuatu halal. Ini kok sama seperti setan. Di dalam kitab saudara itu jelas sekali loh dikatakan 1 Korintus 6 nomor 12 itu. Segala sesuatu dibolehkan bagiku, tapi aku tidak mau diperhamba. Kemudian di dalam 1 Korintus 10:23, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Ya, betul. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ini dalil dari mana Paulus mengatakan segala sesuatu itu dibolehkan? Siapa yang ngajarin dia ini? Kok kayak seperti setan? Setan datang kepada Adam, segala sesuatu boleh kau makan. Dari mana setan ini mendapatkan itu? Ilmu itu? Dari firman Tuhan? Tidak. Nah sekarang Paulus dapat dari mana? Di mana ada firman Tuhan yang mengatakan segala sesuatu halal? Di mana itu terjadi? Nggak ada. Oke, Bang Juma. Ada. Di mana? Di mana? Silakan. Itu ketika Rasul Paulus membatalkan itu semua, ketika Yesus mengatakan begini, apa yang keluar dari mulutmu adalah najis yang dimuntahkan. Contoh seperti daging babi. Ya. Kenapa kami nggak najis makan B2? B2 itu kan apa kata Yesus? Apa yang keluar dari mulutmu yang kau muntahkan itulah najis yang kau keluarkan. Nah, ketika kami makan B2 nggak muntah, ya nggak najis lah. Ya, di mana Yesus menghalalkan babi? Di mana? Nggak ada secara eksplisit, nggak ada dibilang B2. Itu dia. Memang di imamat memang itu dilarang. Terus kenapa Jadi, datang? contoh. Kenapa kemudian datang Paulus menghalalkan itu?
apa bedanya dengan iblis yang datang menghalalkan kemudian untuk memakan buah ilmu larangan itu, pohon larangan itu? Apa bedanya? Oke. Bedanya? Contoh kami seperti Batak Toba ya. Itu kan di dalam perjanjian lama itu dilarang makan daging pakai darah karena darah adalah nyawa. Itu ya. Nah, tapi kami Batak Toba ini makan daging pakai darah B2 itu. Kenapa? Yang tadi itu karena apa yang sudah apa yang keluar dari mulut yang dimuntahkan itu yang najis. Nah, kalau kami makan B2 pakai darah dicampur darah nggak muntah itu nggak najis gitu loh. Enggak, maksud saya gini loh. Kenapa Paulus dan tabiat iblis itu sama? Paulus sama-sama beda lah. Si Bilis sama Paulus beda. Apa bedanya? Si Bilis penghasut, Paulus pembawa Paulus damai. bukan penghapus lagi. Paulus menghasut dan juga mempraktekkan meninggalkan hukum Tuhan. Kamu baca Galatia 3 nomor 22 dan seterusnya. Apa kata Paulus di sana? Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Yesus datang, sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, yaitu hukum Taurat. Ketika Kristus datang kepada Paulus di padang gurun, kata Paulus, sekarang kita tidak lagi di bawah tuntunan hukum Tuhan. Hukum Taurat itu hukum Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa kok Paulus ini kok tipikalnya sama seperti ular tua itu? Ular tua mengajarkan dengan janji-janji. Yang penting kau tinggalkan kemudian hukum, larangan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, baik dan buruk, maka engkau akan hidup selama-lamanya. Sama seperti Paulus. Ketika engkau menanggalkan hukum Tuhan yang datang kepadamu, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya, Roma 10 nomor 9 nomor 10, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang diucapkan oleh mulutnya ini dipercaya sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Coba, segala sesuatu halal bagiku, segala sesuatu boleh, tidak ada lagi larangan. Galatia 5 nomor 1, tak ada lagi larangan, sudah merdeka. Jadi Paulus ini menginginkan manusia itu hidup bebas seperti hewan. Kira-kira coba lihat apa yang diharamkan di Kristen, tunjuk dalil. Ada nggak yang diharamkan di Kristen? Kalau Adam haram. Adam diharamkan makan buah ilmu pengetahuan, baik dan juga jahat. Itu Adam diharamkan. Begitu juga kemudian Nabi Abraham diharamkan dia dan keturunannya untuk tidak bersunat. Begitu juga Yesus mengharamkan, menghilangkan meskipun yang paling terkecil dari hukum Taurat. Tapi giliran Paulus, oh mama semua diambat. Sendal jepit kalau bisa dikolak pun dimakan. Pertanyaan saya, kenapa kok mirip? Paulus ini kok mirip? Lagian juga Yesus menubuatkan kan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Dia adalah pembunuh manusia pada mulanya. Padanya tak ada kebenaran. Bila berkata ia berdusta. Ia berdusta. Itu. Itu Mas NU itu, Mas NU itu. Iya, bapak segala dusta. Sebab dia berkata dengan dusta. Dalam dustaku ku jerat engkau dengan tipu daya. Ini kenapa kok pulang? Bagus ki dibuat itu Forbes. Kenapa jadi kayak gini, saudara? Itu Mars NU itu. Kenapa? Makanya coba. Tadi Anda mengatakan ada perintah haram di Kristen. Yang mana itu?
Haram apa Nggak di boleh Kristen? kita Ah. nggak boleh kita berkata-kata kotor seperti Bang Juma itu. Mana haram dalilnya? keluar Mana dari dalilnya? mulut kita. Ayo, tunjukkan saya dalilnya. Silakan. Tadang, tadang, dang, Dalil dang, dang. apa? Dalilnya haram berkata kotor dalam ajaran Kristen. Silakan. Tadang, tadang. Dalilnya tadang, tunjukkan, kempes dalilnya tunjukkan. Mana? Kepas, masa Adalah. kepes. Kepas ya. Lihat bukan aja kempes. itu buah-buah roh di Galatia. Lihat aja buah-buah Ya, roh. berarti Paulus bikin aturan. Setelah dia membatalkan segala aturan, dia bikin aturan. Jadi sekarang ketika Anda taat untuk tidak berbicara kotor, yang Anda taati siapa? Bapak lo. Siapa tuh? Siapa Paulus. Bapak? Tuhan Yesus. Paulus. Benar. Tuhan Yesus. Tidak bisa. Yesus mati. Yesus mati untuk membatalkan segala perintah yang ada dan Tiba. ketetapan yang ada dalamnya. Gak bisa dong. Coba Anda baca Galatia 3 yang saya bacakan tadi. Apa yang dikatakan? Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak dewa. Karena iman dalam Yesus Kristus. Karena semua kamu dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji dewata. Jadi orang-orang Kristen ini dikatakan keturunan Abraham. Paulus ini memang lucu dia. Kadang saya mau terkentut kalau baca suratnya. Bagaimana mungkin kau Ketawa, mengatakan orang Indonesia ini adalah keturunan Abraham? Masolan generasi. Inilah ajarannya. Maka Yesus berkata, lihat dari buahnya. Lihat. Pengikut nabi palsu itu lihat dari buahnya. Segala sesuatu menjadi halal. Bahkan kebohongan pun menjadi seperti indah. Bayangkan aja, orang Indonesia, orang Jawa, orang Makassar, orang Bugis dibilangnya keturunan Abraham. Apa enggak gila itu? Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Iblis bersumpah, ya Rob, aku akan menjadikan kejahatan menjadi terasa indah dalam pandangan matanya. Sesuatu yang jahat dianggap benar. Qala rabbi lima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Aku iblis akan menjadikan mereka percaya kepada kebohongan. Kejahatan merasa indah. Kebohongan itu. Masakan orang Batak dibilang keturunan Abraham? Iyalah, Bang Juma gini ya. Tapi Anda 12 anggap itu adalah suku sebuah Bani kebenaran. Israel. Enggak gini loh Bang Enggak, Juma. ini enggak ada yang benar Oten dua-duanya. Yang satu namanya kolor hijau, yang satu namanya kempes. Bukan. Gini loh. 12 suku bangsa Israel. Salah satunya kemungkinan besar ini suku Batak gitu loh. Makanya saya Bani Israel Iya, gitu loh. dompa lah. Masolan generasi. Pace anak-anak kah? Gila Tidak, bulu. Jadi wajarlah kami udah dimatrai gitu loh. Penebusan. Aduh, setahu saya orang Bani Yakub itu mancung-mancung, Bang. Emang kurang mancung saya Bang Juma. Allahu Akbar. Jadi gini Bang Juma. Hidungmu itu kepas, hidungmu kayak jambu air kepas. Bunda, maksud saya Bunda gini loh Bunda. Gak semua mancung Bani Israel Bunda. Ada yang pesek. Ada yang pesek Bunda. Yang pesek itu yang habis jatuh, ketabrak, cium tanah air. Itu yang pesek. Kalau dari mereka keturunannya mancung-mancung lah. Kalau keturunan si Kepas mah bukan mancung, lebar, gurunda lebar. Telur. Parah ini, parah. Sema Israel Adonai Ehad. Iya, Ehad.
Itu perintah Tuhan kan. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Itu perintahnya. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan kamu itu Tuhan yang esa. Nah, sekarang kalau masuk ke ajaran Paulus apa? Darah Yesus, darah Yesus. Darahmu Yesus, Sebab sucikan daku. Bapak itu esa katanya. Maka esa juga manusia perantara, yaitu Yesus Kristus. Jadi ada dua yang esa di sana. Memang balau lah pengajarannya itu orang. Darah Makanya- Yesus gini ya Bunda. Oke Bang Juma ya. Konsep kekristenan kami Bang Juma. Ya. Darah Yesus itulah yang membuat kami masuk dosa-dosa kami. Dengan kasih karunia-Nya lah kami bisa selamat, bukan karena kebaikan. Kalau bicara kebaikan, ateis pun baik, lebih baik dari kami. Ya. Artinya, disinilah ketuhanan kami ini sangat-sangat memperhatikan kami supaya kami masuk kerajaan surga. Mimpinya. Tapi dihadang sama Yesus. Hanyalah daripada aku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dihadang. Percuma kan? Percuma. Bang Kefas, Bang. Mau Silakan saling keluar curhat, hijau. saling curhat mereka. Jangan dulu Bang Juma. Enggak tahu kita apa mau tanyanya. Soalnya ini ada Tuhan kecil Tuhan besar gitu. Dua Tuhannya gitu loh. Ini masalahnya enggak gini Bang Juma. Kita satu, kalau dia kan dua gitu loh. Iya, ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar. Apa masalah? Apa masalah? Kefas, ya aku mau nanya, kenapa darah Yesus itu bisa menyelamatkan, Bang? Kenapa, Bang? Darah Yesus kan gini, ini kan bentuk sacrifice pengorbanan Yesus Iya, di tahu. kayu tiang salib, Iya tahu. ya, yang gimana Yesus ini adalah mau mengorbankan dirinya, menderita, mati di kayu tiang salib, karena itulah darahnya tercurah, ya. Iya, Saling Ketika- menyesatkan pokoknya. pertanyaan aku, Bang Kefas, kenapa cuma darah Yesus? Kenapa darah yang lain nggak bisa, Bang? Itu, Bang. Awal. Yesus kan Tuhan, Yesus kan Tuhan. Baik, Mas. Dari yang lain kan nggak bisa. Tuhan punya darah. Ya silakan. Nah, kenapa cuma darah Yesus yang bisa menyelamatkan? Karena cuma Yesus yang bukan dari garis keturunan Adam. Cuma Iya. dia yang tidak mempunyai dosa waris. Dompal Itu, Bang. Adam lagi difitnah lagi. Habis ini si Bilisis ini. Terbalik lagi. Jawabannya jangan bertele-tele, Mas Maha. Masa jawabannya Yesus itu Tuhan itu, makanya dia mampu dia menebus dosa manusia. Kalau nggak Tuhan mana mampu? Nggak bisa nabi, nggak bisa rasul, harus Tuhan. Tapi seekor sapi bisa menghapus dosa. Keluaran Tai, 29 tai sapi. Itu kan Tai sapi. Keluaran 29:14 bisa. Ayo. iya, itu perjanjian lama. Iya, berarti Ih. Yesus yang Anda sembah ini punya saingan, yaitu sapi. Menras. Gini loh Bang Juma, Menras. bukan berarti gini loh. Selama kita 2 tahun ini di Komal-Komal ini rupanya Bang Juma belum paham apa itu artinya. Nah, inilah anakku yang kutitip, ya kan? Adanya lah aku berkenan. Penitipan Lu bayi pikir kah? penitipan bayi apa? Panti jompo? Aduh, lucu juga ini. Saudara kita ini si Kepas. Bukan gini Bang Juma ya. Jadi kenapa ketika perjanjian lama tadi itu darah apa itu daging kurban itu bisa menghapus dosa, Iya. ya itu kan disuruh Elohim Yahweh. Nah karena dilihat manusia ini tegar tengkuk, ya selalu melakukan dosa, melakukan kesalahan, Iya. maka kasihan Elohim Yahweh melihat manusia ini, aku harus turun menjadi Mesias, gitu loh, supaya aku menebus dosa-dosa manusia. Karena kalau nggak aku tebus dosa manusia ini, nanti semua masuk neraka ini, gawat. Ditebus kemana itu dosa? Hah? Ditebus kemana? Bukan, dia yang menebus dosa. Artinya bukan masalah pegadaian ini. Iya. Kalau tebus menebus itu kan pegadaian. Gimana ini ceritanya? Tuh, Bang. Jadi gini, Hmm. Biar aku jawab. Bang.
Gini, Bang. Beda masaha. Tuhanmu dua, Tuhan kecil sama Tuhan besar. Di situ kita beda masaha. Kalau saya kan satu. Kita udah beda juga masaha. Sulit masaha. Lebih sulit lagi masaha dua. Bang Iya. Juma satu, Kak. Saya satu mau- gitu loh. Aku mau jawab Iya. pertanyaan Bang Zuma tadi loh. Itu jadi darah Yesus itu ditebus kepada racun buah kuldi. Itu jawabannya. Boy, buang. Kenapa nggak racun kobra? Ular kobra. Salah ente. Darah Yesus itu ditebus kepada si Bilisis. Karena yang dikutuk kan si Bilisis. Sedangkan darah Yesus itu untuk melepaskan kutuk. Iblis kan dikutuk. Iblis itu terpenjara. Iblisnya dipenjara. Kenapa Itu iblis? kan gini Bang, itu kan di dalam Islam kan ada cerita juga kan, Tuhan melarang Adam itu memakan buah kuldi. Nah, itu Ya, kan salah kan Adam memakan buah itu kan Bang, salah kan? ya, tapi kan dia dimaafkan oleh Allah. Nah, Dia dimaafkan. gini Bang, Nah, Eliezer menembak Yosua. Eliezer kemudian meminta ampun, dosanya pasti diampunin. Tapi apakah dengan meminta ampun Yosua akan hidup kembali? Kan enggak. Nah, Adam itu memang dosanya udah diampunin, tapi buahnya sudah terlanjur dimakan. Itu loh. jadi maksud lo? Efek dari dosa itu tetap ada gitu loh. Maksudnya? Nah, gini loh Bang. Iya, Eliezer di kan kita langsung main dalil aja. Dalil di mana dalilnya? Adam itu mewariskan dosa itu dalilnya di mana? Setahu saya Adam mewariskan ilmu pengetahuan kan tadi kepada. aku udah bilang Bang. Pada waktu Adam itu belum memakan buah itu, Adam itu belum punya anak Bang. Tapi perintahnya apa? Sebelum dia makan buah perintahnya apa? Beranak cucu lah, iya kan? Iya, Benar tapi nggak? kan belum punya Nah. anak Bang. Belum punya anak dia. Sekarang begini. Adam dicipta oleh Tuhan untuk di bumi sebagai pemimpin, betul? Betul ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika dia menjadi pemimpin, tugasnya banyak. Menaklukkan burung-burung di udara, ikan di lautan, binatang yang melata, betul? Iya betul. Bahkan dia diminta untuk menguasai bumi ini, menaklukkan bumi ini. Pertanyaan saya, kalau Adam tidak tahu baik dan buruk, bisa nggak dia menaklukkan bumi? Bisa Bang. Bagaimana caranya? Kan karena perintah itu diberikan kepada Adam sebelum Adam makan buah itu. Iya Berarti tahu. kan Adam itu Tahu. sudah memiliki kecerdasan untuk menangkap perintah itu dong. Logikanya kan begitu. Oh bukan. Justru karena Adam belum tahu baik dan jahat, maka dia makan. Buktinya di dalam kitab saudara yang Anda gunakan itu, begitu dia makan buah, maka dia tahu dirinya telanjang. Artinya tadi dia telanjang tapi dia nggak tahu. Kenapa dia nggak tahu? Karena dia nggak paham baik dan buruk itu. Oh ternyata telanjang itu buruk. Begitu dia makan, maka dia sadar kalau telanjang itu buruk. Nah sekarang, saudara lihat monyet. Monyet itu telanjang. Monyet itu sadar nggak kalau dirinya telanjang? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui baik dan buruk. Nah, monyet ini bisa nggak menjadi pemimpin di bumi? Tidak. Kenapa nggak bisa? Karena dia tidak tahu baik dan buruk. Jadi untuk menguasai alam semesta ini, Adam harus dipersenjatai ilmu pengetahuan baik dan jahat. Ini baik, ini jahat, ini nggak boleh. Jadi apa yang terjadi di Ganbi Pakai Eden itu? akal. Pakai akal. Apa yang terjadi di Ganbi Eden itu hanya membuktikan bahwa Adam ini sudah layak turun ke bumi ini menjadi pemimpin. Syukran Bunda Mila, Masya Allah. Itu hanya supaya dia diketahui oleh malaikat yang lain, oleh makhluk lain. Ini loh, coba lihat Adam. Dia mampu kemudian menaklukkan. Ketika dia salah, maka dia kembali kepadaku. Makanya dikatakan kemudian bahwa Adam itu diberkati. Kejadian 5 nomor 2 sama seperti Al-Quran. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Adam setelah melakukan kehilafan,
menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu kemudian dia bertobat dan Allah menerima tobatnya. Itu yang betul. Jadi ketika di Ganbi Eden, di situ tempatnya uji coba bahwa Adam ini memang sudah layak untuk jadi pemimpin di atas muka bumi. Buktinya, apa yang aku ciptakan berupa alat sensor yang ada pada dirinya, yaitu akal dan juga syahwatnya, itu bisa dideteksi oleh iblis. Nah, sekarang ketika kemudian manusia turun ke atas muka bumi ini dengan pola yang Anda bawa, apakah setelah mati Yesus manusia tidak seperti Adam, punya kehendak free will? Tidak kan? Tetap aja manusia itu berkehendak bebas. Ada yang melakukan dosa, ada yang tidak mau melakukan dosa, ada yang beriman, ada yang kufur. Tidak ada hubungannya, itu hanya kalian buat-buat saja. Demi apa? Demi nafsu kalian untuk menghapuskan firman Tuhan. Itu alasan kalian. Kalian memfitnah Adam demi untuk menghapuskan segala aturan-aturan Tuhan. Makanya muncul pertanyaan, apa bedanya Adam dengan Paulus dengan iblis? Bedanya di mana? Sama-sama ingin membebaskan manusia dari aturan Tuhan. Sama-sama mengajak manusia untuk ingkar kufur kepada Tuhan. Iblis itu mengajak Adam untuk kufur kepada perintah Tuhan. Paulus sama, mengajak kemudian untuk kufur kepada perintah Tuhan. Makanya saya bacakan dalil yang tadi, ketika dia mengatakan bahwasanya segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu dibolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Belum lagi dikatakan dalam 1 Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu halal. Ini ajaran apa ini? Segala sesuatu halal, kata dia. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Maksudnya apa itu? Jangan lagi mau menghambakan diri kepada Tuhan, jangan. Sekarang sudah bebas, bas. Mau makan apa aja boleh. Gak ada lagi itu halal haram, gak ada. Semuanya boleh. Sedangkan kalau di Al-Quran tidak. Perintah dalam Al-Quran senantiasa mengajak, jangan engkau makan yang haram, tapi makanlah yang baik-baik aja. Itu perintah dalam Al-Quran. Sama seperti ajaran Tuhan kepada para nabi. Nah, tapi kalau Paulus, apa yang haram untuk dimakan di Kristen? Nggak ada. Siapa yang tepuk tangan? Ketika kemudian seluruh makanan, seluruh binatang, semua yang ada itu bisa dimakan. Yang tepuk tangan siapa? Sibilisi. Begitu kawan. Kalian itu benar kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah surga kalian. Kalau di surga itu tidak ada larangan. Bebas. Mau makan saja, mau makan apa saja bebas. Karena sudah bukan lagi tempat ujian, tapi tempat membalas, tempat menerima balasan dari lulusnya kita dari ujian. Bebas. Tapi kalian menjadikan dunia ini surga kalian. Tak ada larangan. Mau ngapain aja boleh. Tak ada larangan. Kalaupun ada aturan yang muncul itu bukan dari Tuhan lagi, tapi dari Paulus. Ya. Ya, Muhammad sendiri kan menghalalkan onta. Apa bedanya dengan Paulus Nah, yang menghalalkan babi? Nah, saudara, itu. hukum yang datang kepada Bani Israel itu mengikat Bani Israel, bukan untuk bangsa lain. Tapi Kristen beda. Kristen tidak ada hukum yang datang dari Tuhan untuk mereka, tetapi mereka kemudian nyamar-nyamar sebagai pengikut Bani Israel. Lalu apa? Menghantam jantung daripada pengajaran para nabi Israel. Dihapuskan semuanya itu. Kalau Nabi Muhammad kagak. Aturan yang datang kepada Bani Israel, silakan kepada Bani Israel. Tapi ketika datang Nabi Muhammad, memiliki pola aturan yang berbeda. Makanya Yesus mengatakan apa? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu,
tapi belum sanggup untuk kalian tanggung. Tapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu tentang keadilan, tentang kebenaran, tentang pengisapan dunia akan dosa. Itu ucapan Yesus. Berarti akan ada seorang penolong lain yang datang mengajarkan segala sesuatunya. Itu yang harus diikutin. Bang, ya kalau gitu Kristen nggak apa-apa dong makan babi, kan kami bukan orang Israel. Yes, sebelum utusan Tuhan dari langit diutus untuk seluruh umat manusia. Betul sekali. Sebelum Nabi Muhammad datang, kalian mau makan babi, mau makan sepatu, mau makan kuku kuda, silakan. Mau makan tanduk biawak, silakan Anda makan. Mau makan telur singa juga boleh kalian makan. Karena tidak ada aturan yang datang kepada kalian, tidak ada nabi yang datang kepada kalian. Karena nabi-nabi yang datang hanya kepada Bani Israel dan mengikat hanya kepada Bani Israel. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukum-hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku kepada Israel tidak kuberikan kepada bangsa yang lain. Nah, kalau ada perintah pada saat itu, jangan engkau makan babi, itu hanya untuk Bani Israel. Kalian mau makan babi, tidur sama babi juga boleh. Karena perintah itu bukan untuk kalian. Tapi ketika Nabi Muhammad datang, maka pola yang didatangkan oleh Allah ke atas muka bumi ini adalah untuk seluruh umat manusia. Kalian tidak bebas lagi, karena sudah ada aturan yang untuk kalian, yaitu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Makanya seruannya Nabi Muhammad itu ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Ada nggak Yesus menyeru seluruh umat manusia? Nggak ada. Nggak ada, Bang. Nggak ada seruannya Yesus itu untuk wahai seluruh umat. Nggak ada. Dia seruannya ya Bani Israel. Itu seruannya. Begitu juga Nabi Musa. Seruannya hanya untuk Bani Israel. Tidak ada itu ya Bani Adam, ya ayyuhan nas. Itu nggak ada. Cuman Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel, Bani Yehuda, Bani Yehuda. Hanya itu seruannya. Tidak ada seruan untuk seluruh umat manusia. Kalian aja ini yang mengikat diri ke sono. Kenapa? Karena kalian mau bebas. Padahal telah datang Nabi Muhammad kemudian untuk kalian. Harusnya kalian itu beruntung. Kenapa? Karena datang kepada kalian seorang nabi yang mengajarkan segala sesuatunya untuk supaya kalian masuk ke dalam jannah, hidup kekal di sana. Tapi kalian tolak. Malah kalian ikut kepada Paulus. Contoh lucunya ya, Saudara Kajiro, dengarkan uniknya kelucuan daripada ajaran Kristen. Dengarkan baik-baik. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Pertanyaannya, ini lucunya ini di sini. Sejak kapan kita ini dianggap terkutuk ketika kita tidak melakukan hukum Taurat? Sejak kapan? Di mana Elohim berfirman kalau hukum Taurat itu untuk kita? Lucu kan? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Hei, sejak kapan kita ini, sebagaimana yang ada dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan Taurat ini dengan perbuatan. Terkutuklah orang, terkutuklah dia. Orang, kita juga orang kan? Tetapi yang dimaksud di situ adalah Bani Israel. Terkutuklah orang yang tidak menjalankan Taurat dengan perbuatan. Apakah kita ikut? Tidak. Itu hanya untuk Bani Israel saja. Maksudnya, terkutuklah umatnya Nabi Musa yang tidak mempraktikkan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Yang dikutuk adalah orang Bani Israel. Hukum Taurat, coba lihat dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Masuk nggak kita di situ? Enggak. Apa itu? Aku akan menanamkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Bukan di kita. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat itu adalah milik kepunyaan Bani Yakub.
Ulangan 4, Ulangan 6, hukum Taurat itu mengikat kepada Bani Yakub. Mazmur 147 ayat 9, nomor 19-20, hukum-hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Nah, lalu kenapa Kristus mati untuk membebaskan kita dari hukum-hukum Bani Israel? Emang hukum Bani Israel itu untuk kita? Kan bukan. Seibarat kemudian Undang-Undang Dasar 45 dihapuskan, lantas orang Amerika berkata, yes, kita sudah dibebaskan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nyambung nggak? Ya nggak nyambung. Lah undang-undang itu mengikat rakyat Indonesia, kenapa orang Amerika sana yang merasa merdeka? Ya mereka merdeka aja kapan saja, karena mereka tidak terikat oleh hukum yang ada di negara kita ini. Kristus telah menebus kita. Kita sejak kapan? Yang benar harusnya Kristus telah menebus Bani Israel dan Bani Yehuda dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena Israel dan Yehuda, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Itu kalau begitu dalilnya, itu baru tepat, karena hukum Taurat itu memang hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Tapi kalau untuk kita, lu aja kale, aku kagak, aku nggak mau nyamar-nyamar jadi Bani Israel atau Bani Yehuda. Jadi orang yang merasa ditebus Yesus dari hukum Taurat dan bukan Bani Israel dan bukan Yehuda, mereka adalah serigala pemakan daging. Gitu kawan, pahami itu. Makanya Yesus datang. Coba nanti ya, Yesus itu kan ada dua tuh. Terakhir, Yesus itu kan ada dua. Yesus yang asli yang hanya untuk Bani Israel, dan Yesus yang mengajak kemudian seluruh manusia menjadi pengikutnya. Nah, itu dua, beda. Yang satu mengatakan begini dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan kamu ke bangsa lain, atau jangan kamu masuk ke jalan orang Samaria, tapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari Bani Israel. Itu pesan Yesus yang asli. Pesan Yesus palsu, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia jadi pengikutku. Yang satu mengatakan ke domba yang sesat dari Bani Israel saja. Yang satu mengatakan jadikan seluruh manusia jadi pengikutku. Dua Kristus yang berbeda. Itu. Dua Kristus yang berbeda ini. Harusnya Anda paham bahwasanya ketika Yesus mengatakan jangan ke bangsa lain, dan ada lagi Yesus yang mengatakan pergilah ke seluruh bangsa lain, jadikan mereka semua adalah pengikutku. Harusnya Anda sudah sadar di situ. Oh, ternyata kita ini mengikuti Yesus yang salah. Nah, apa endingnya, Bung? Nanti Anda tanggapi apa endingnya. Jadi hari ini orang Kristen ke gereja menyanyi di sana. Ya Bapa, ya Anak, dimuliakanlah namamu. Datanglah. Kiamat kalau dia datang, dirubah, bahaya. Berilah kiranya kepada kami berkat, anak-anak kami, cucu kami, cicit kami, beri berkat hingga pada hari kebangkitan. Jangan suruh datang kiamat nanti. Nah, itu yang kamu lakukan setiap hari, setiap hari. Jadi harapan saudara itu mengikuti Yesus anak Maria. Begitu kemudian kamu ikut terus bermujizat, bernubuat, mengusir setan, wah gagah-gagahan di depan umat Islam kalian enak aja ngomong, wah kami ini adalah anak-anak perjanjian, kami adalah anak-anak Abraham, kami adalah anak-anak Israel, rohani, banyak macam kalian sampaikan ke kami. Kami ini ajaran kasih, anak segala macam. Harapan, tinggal harapan ketika nanti Kristus palsunya sudah dilempar ke dalam api neraka. Yang tinggal apa? Yesus yang asli. Kalian datang.
Karena tinggal satu Yesus, yang satu sudah di neraka lebih dulu. Yesus yang aslinya yang tinggal. Kalian datanglah ke yang asli ini. Sus, iya paman, bukankah kami ketika di dunia bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Kata Yesus pada saat itu, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Loh, kalian akan terpenganga. Kok bisa? Kok bisa? Ya iya, karena kalian mengikuti si Kristus palsu. Aku ini yang asli hanya untuk Bani Israel. Loh, sana di neraka ikuti Kristusmu yang asli, yang palsu itu. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Udah aku bilang, aku hanya untuk Bani Israel. Aku bukan untuk kalian. Sudah ada contoh. Sebelum kalian ada contoh. Seorang wanita datang kepadaku, bertemu langsung denganku, bercakap denganku, memohon kepadaku. Langsung, apa yang kuberikan kepada dia? Aku katakan apa? Ada dalam kitabmu. Tidak layak roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Benar Tuhan Yesus. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Anaknya sembuh, tapi si anjing tidak berubah menjadi domba. Sudah kuperlihatkan contoh. Kitab itu sampai di tanganmu. Orang yang bertemu aku aja, bicara dengan aku aja, memohon kepada aku aja, kuberikan stempel di jidatnya, engkau adalah guguk. Kenapa pula kau yang datang-datang 2000 tahun kemudian ngaku-ngaku sebagai pengikutku? Enggak ada, aku hanya untuk domba yang sesat dari Bani Israel. Jangankan 2000 tahun setelahku, engkau hadir ku masak di depanku dengan menggunakan baju daster, pakai sepatu futsal pun akan kutolak dan akan saya katakan, aku hanya untuk domba, bukan untuk serigala, bukan untuk asu. Itu pasti aku katakan kepadamu ku masak. Apalagi 2000 tahun setelahku, Cak Ayu. Itu loh, makanya kalian diusir, karena kalian itu bukan pengikutnya. Kalian itu adalah tausiah jadinya pengikut. Ya, bukan diskusi, jadi tausiah ya. Semua ya. Kok pakai sepatu futsal guru? Baju daster sepatu futsal. Aduh, mama ini. Pengikut Kristus yang palsu. Saya kira demikian, silakan. Masya Allah. Jadi tausiah nggak diskusi. Ya, silakan kalian lagi yang Masa pun bertausiah. nggak menyanggah apa yang dikatakan Bang Juma. Saya tadi bertausiah Mas Aha. 10 menit, 5 menit. Sekarang kalian yang bertakia 10 menit, silakan. Gantian. Gini, ya. Silakan. Kan Tuhan itu berkata kepada Abraham, keturunanmu akan banyak seperti pasir di laut. Lah, faktanya Kristen 2,3 miliar, itu kan kayak pasir di laut. Betul nggak, Bang Kefas? Nah. 2,4, jangan kurangi 100. Oh iya, 2,4 ya. Berarti iblis 100 juta sukses banyak ya? loh Mas Aha. Mas Aha, 100 juta bagaimana banyak. caranya keturunannya menjadi Kristen sedangkan yang turun bukan Kristen? Beda loh. Lah, ya Kristen itu Bang, Kristen itu adalah orang-orang yang mengimani Ishak dan Yesus dikorbankan. Taruh lu bukan ke sana. Yang berketurunan siapa, Masa? Ya, maksudnya keturunan itu bukan keturunan darah dan daging, Bang. Maksudnya orang-orang yang Turunan apa? Tanjakan. Dikorban. Apa, Bang? Gimana, Bang? Kok beda antara induknya sama keturunannya? Kok beda agama, Masa? Oke, izin ya, Daeng, Bang Handi, sebelum lanjut, tolong di follow Bunda Mila ya teman-teman saudaraku yang 1,5, di follow Bunda Mila, di follow semua yang di atas ini saudaramu ya, di follow Bunda Mila, YouTube-nya pun di subscribe, ya, follow, lanjut Bang, Daeng. Ya. Bang Kefas, jawab deh. Gini loh Mas Aha, kita ini kan apapun yang kita sampaikan pasti ditolak agama Islam. Kenapa? Karena Tuhan kita beda, gitu aja sih jawabannya. Beda Tuhan kita Mas Aha. Mas Aha 2, saya 1. Itu juga beda juga kita Mas Aha. Mas Aha 2 kan Tuhannya kan?
sesembahannya dua bang, Tuhannya satu. Nah, itu deh bang. Nah, Yesus nggak Tuhan. Yesus nggak Tuhan. bukan bang, sesembahan bang kalau Yesus. Nah kan beda lagi masalah. Kalau saya kan Yesus Tuhan gitu doh. Iya. Karena kan jelas di Filipi 2:5 sampai 11. Yang terakhir kan 11 bahwa Yesus itu adalah Kristus Tuhan Yesus. Iya, iya. Terus ini Bang Zuma, tadi kan aku mau nanya, itu kan hukum Islam itu kan turun di dalam bahasa Arab. Berarti hukum itu hanya untuk bangsa yang berbahasa Arab. Itu satu. Dan yang kedua, kenapa Yesus mengatakan dia hanya untuk Bani Israel? Karena Yesus itu belum bangkit, Bang. Yesus itu belum menerima hak kesulungan Adam. Setelah dia bangkit, baru Yesus berani ngomong, jadikanlah semua bangsa muridku, dari Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, gitu Bang. Tapi coba lihat tuh di Wahyu. Wahyu. Tuh di Wahyu itu apa? Pintu-pintu surga itu terdiri dari 12. Di setiap pintu itu tertulis nama ke-12 suku Israel. Dan masing-masing pintu dijaga oleh malaikat. Nah kau dari suku di sini, suku apa sukumu? Batak atau apa kau Manado? Ketika kau ke sana, kau ditanya, kau suka apa Kolorijo? Ah, aku ini Manado. Oh enggak, ini suku 12 suku Israel ini pintu-pintu di sini. Ya kan? Jadi bukan cuma karena Yesus masih hidup atau sudah terangkat. Gak ada seperti itu. Gak direken kau. Jadi saya jawab. Bang. Silakan turun dah. Iya, pertanyaannya sangat menarik. Berarti Al-Quran itu hanya untuk bangsa Arab dong? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Justru karena aturan Tuhan yang datang sebagai penutup kepada seluruh umat manusia, maka Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab. Kenapa? Satu, Nabi yang diutus sebagai khataman nabiyyin adalah bangsa Arab. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Aku wahyukan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Kalau Nabi Muhammad tidak mengerti, bagaimana dia ingin menjelaskan Al-Quran itu kepada kaumnya, kepada umatnya? Sedangkan Al-Quran itu firman Allah yang mencakup segala ilmu pengetahuan. Memahaminya harus kemudian berdasar terhadap ilmu logat, ilmu nahwu, tata bahasa, ilmu saraf, perubahan bentuk kata, ilmu istiqaq, akar kata, ilmu ma'ani, pemahaman yang penting untuk diketahui karena susunan kalimat dan dapat dengan mudah kemudian dilihat maknanya. Ilmu bayan, bagaimana kata zahir dan yang tersembunyi, juga mempelajari kiasan serta permasalahan yang ada di dalamnya. Misalnya permisalan atau perumpamaan yang ada di dalamnya. Kemudian ilmu ba'di, ilmu qiraat, ilmu aqaid, usul fiqh, asbabun nuzul, nasik mansuk. Ini semua harus mencakup, dan disiplin ilmu ini hanya bisa digunakan ketika yang digunakan itu adalah bahasa Arab. Lah kalau yang dipakai bahasa Yunani atau bahasa Bugis, bagaimana bisa dijelaskan pakai bahasa Bugis isi Quran itu, isi firman Tuhan itu? Nggak bisa. Kata yang ada di dalam bahasa Arab itu mencakup seluruh kata dan makna yang dipahami oleh manusia di atas muka bumi ini. Saya ulang lagi. Kata yang ada dalam bahasa Arab itu adalah kata yang mewakili seluruh makna yang dipahami oleh umat manusia di atas muka bumi ini. Sehingga Al-Quran itu datang dengan menggunakan bahasa yang mencakup seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi. Contoh di Indonesia kita ini, berapa banyak bahasa Quran yang diserap. Rahim, kalau berbicara mengenai rahim, artinya perut manusia, tempat kasih sayang, tempat kasih dan sayang seorang ibu kepada janinnya. Coba Anda lihat, ibu mengandung pertama dirusak
oleh suami. Robek dia, robek. Bahkan ikut dengan darahnya, robek. Dan itu bukan hanya dilakukan sekali. Bisa jadi satu malam dilakukan berkali-kali. Sudah begitu kesakitan, ya meski ada nikmatnya juga sedikit sih, tapi nggak gitu kan ya. Tapi setelah begitu ngidam wanita ini, ngidam. Wanita ini ngidam. Begitu dia sudah ngidam, bukan membenci suaminya, malah cinta kepada suaminya. Ngidamnya lalu membesar perutnya yang tadinya bodinya bagus kayak bom-bom. Begitu dia hamil 9 bulan, meledak. Habis selesai sampai situ? Enggak. Lubang kenikmatannya itu sobek mengeluarkan si janin. Sudah begitu, apakah dia dendam? Gara-gara kamu tidurku tak enak, gara-gara kamu ini aku nggak bisa makan enak, tidur tidak enak. Kamu terus menyiksa aku, badanku naik, semuanya bengkak, pipiku bengkak, ini robek semuanya, urat-uratku kau habisin semuanya. Begitu dia keluar, apakah dia kemudian dendam sama si bayi? Enggak. Dia sayang sekali. Dia sayang kali anak itu. Apakah hanya pada saat bayi? Tidak, sampai mati. Bahkan sampai di jannah, seorang ibu akan tetap menyayangi darah dagingnya sendiri. Ini bahasa Arabnya apa? Rahim, kasih sayang, wadah yang menumbuhkan kasih sayang pada diri seorang ibu. Ada nggak bahasa Indonesia? Kandungan. Apalagi? Kandungan apa artinya? Kandungan. Artinya apa kandungan? Tapi kalau rahim, syarat dengan makna, syarat dengan ilmu, syarat dengan rasa. Itulah Al-Quran. Makanya Al-Quran itu datang pakai bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu mencakup satu kata memiliki makna yang bisa dipahami. Satu kata dalam bahasa Arab itu ilmu. Itulah yang disebut kemudian di dalam Al-Quran. Bahwa Al-Quran ini diwahyukan oleh Allah dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Setelah kamu mengerti, kamu akan mengajarkan kepada seluruh umat manusia. Nah, bandingkan dengan Bible saudara. Bang Zuma, itu bahasa Ibrani juga rahim juga loh. Bahasa ya, Ibrani terus? juga rahim. Terus? Ya kenapa nggak pakai bahasa Ibrani? Kenapa harus Arab? Ibrani, Nabi Muhammad bukan penganut bahasa Ibrani. Kan sudah dikatakan dalam Ulangan 34 nomor 10. Tidak akan lagi aku mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa dari kalangan Israel. Kan itu dalam kitab saudara kan? Kitab yang Anda gunakan. Berarti bahasa Ibrani tak ada lagi nabi dari sana. Berarti nabi yang sama seperti Musa, yang Tuhan simpan titip firman-Nya pada mulut nabi tersebut, ya bukan dari Bani Israel. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23, bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan Tuhan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi dari umat kita. Jadi nabi yang sama seperti Musa, kalau tidak didengarkan, maka dia akan membasmi orang tersebut yang tidak mendengarkannya. Apakah itu Yesus? Tidak. Yesus kalau tidak didengarkan malah dia yang dibasmi. Jadi nabi yang sama seperti Nabi Musa itu tadi. Nah, jadi ada kaitannya itu saudara. Kenapa menggunakan bahasa Arab? Coba Anda bandingkan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, itu perbandingan kosakatanya berapa? Sampai-sampai Bible pun ikut-ikutan ke Arab-Araban kan? Ilahi, imam, iman, jemaat, berkat, wahyu, roh, kudus, iblis, malaikat, apalagi Alkitab, Allah, apalagi itu kan Rahim, Soleh, Nabi, Rasul, Kudus, apalagi
Diambil. Kalau Amporo nggak ada. Salib. Amporo. Betul. Amporo nggak ada. Amporo enggak. Kalau murtad itu bahasa umum. Setan, iblis, itu diambil. Amin. Itu semua diambil dari Al-Quran, dari bahasa Arab. ya tuh. kan sudah masuk KBBI ya sudah menjadi bahasa Nah, Indonesia. Bang. itulah hebatnya kan. Artinya bahwa kenapa dia bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu mencakup hampir seluruh makna yang digunakan oleh manusia. Begitu kawan. Dan lagi-lagi tugas Nabi Muhammad itu adalah untuk membimbing seluruh umat manusia bil bayyinati wazbur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku turunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Nabi Muhammad agar engkau ajarkan kepada mereka agar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, tuh kata Quran. Iya, betul. Bahasa Arab itu kosakatanya itu 12 jutaan. Kalau bahasa Indonesia kosakatanya berapa? Nggak tahu. Ada 112.000 kali kalau nggak salah. 112.000 kalau nggak salah. Nah, sedangkan bahasa Arab 12 juta. Cobalah. 127.000 digandingkan 12 juta. Coba. Kemudian orang Kristen ingin memahami Al-Quran pakai terjemah. Al-Quran kosakatanya 12 juta. Bahasa Indonesia yang dipakai ini terjemahan ini hanya 120-an ribu. Itu yang mau dipakai untuk Kristen memahami Al-Quran. Ya nggak bisa lah. Maka kalau orang Kristen ingin paham Al-Quran, maka orang Kristen harus tahu ilmu saraf, ilmu nahwu, ilmu lugat, istiqqa dan seterusnya. Ya iyalah, harus bang. Gak bisa dengan terjemahan karena terjemahan itu hanya salah satu dari 17 kurang lebih ilmu yang harus dikuasai untuk memahami Quran. Oke. Jadi itu terjemahan Quran yang dikeluarkan Kemenak itu tidak akurat dong? Akurat itu. Tetapi dengar. Akuratnya kenapa? Karena kesanggupan bahasa Indonesia cuma segitu. Maka dibutuhkan ilmu nahwu, dibutuhkan ilmu saraf, dibutuhkan ilmu ma'ani, dibutuhkan kemudian bayan, badi dan seterusnya. Sehingga hanya orang yang memahami ilmu ini yang bisa menjelaskan Al-Quran. Karena nggak bisa kita macam Bang Suma menjelaskan Al-Quran secara terperinci itu nggak bisa. Kenapa? Modal terjemahan.